Akhirnya saya dari berangkat assalamualaikum jam 4 udah diristunin ibu sampai pulang ke Jawa pakai sepeda. Pakai sepeda. Pakai sepeda ini. Iya. Karena diristui Bu Putri Khadijah. Nah, mbokna Bu kaula tak di PC Bu beri rezeki Bu. Beda syarat ta Cong. Ya ngomong gini nih. Nyata itu. Syarat apa Bu? Mbokna naik sepeda tak oleh pakai kendaraan. Nah, akhirnya. Diki kan jauh Bu, tak usah nuruti jauh. Mbakna noro angin ke barat, nemun angin itu ke barat, kamu ya. Halo guys, salam Wong Edan memberi salam. Di sini saya ketemu seseorang yang sangat luar biasa dan tidak disangka-sangka. Ini ada di Bali. Di tepatnya di mana ini Pak? Ini daerah Pemecutan Tegal. Pemecutan Tegal. Iya. Ini luar biasa guys. Beliau ini menurut saya itu jos. Pokoknya bisa dikenalkan namanya Pak. Kalau nama saya asli Lukmanul Hakim. Kalau di daerah Bali di sini waktu saya masih di Pura Prajapati, rambut saya masih panjang tuh dipanggili gondrong-gondrong sampai sekian. Jadi manggil namaku itu udah ndak ada. Sampai di kota Gajah Mada di Sulawesi, ya sampai pasien-pasienku itu. Pak Gondrong ya? Iya Pak Gondrong, tahu semua. Nah itu tadi itu kebetulan saya kan mau sowan ke makamnya Ibu Putri Siti Khadijah. Ibu Putri Siti Khadijah. Dan nggak sengaja ketemu bapaknya. Terima kasih banyak lu Pak Gondrong. Iya. Profesinya apa Pak Gondrong keseharian? Kalau profesinya bapaknya itu ya profesinya bapaknya itu mijet. Nah, kalau nggak ada telepon ya cari rosokan untuk bekal makan di sini. Kadang ada orang silaturahmi entah ngasih berapa seikhlasnya. Ya, seikhlasnya bapaknya. Yang penting rezeki disyukurin, barokah. Nah, yang itu aja. Ya. Kalau sebenarnya utamanya sih kalau dari Pak Gondrong ini guys, beliau ini sambil merawat ya Pak ya? Iya merawat. Bisa diceritakan Pak makam siapa aja yang dirawat di sini? Oh kalau bapaknya ya dulu itu memang ada petunjuk. Bapaknya dulu pernah jadi orang gembel di Gajah Mada. Iya. Ada petunjuk orang tua di Pura Gajah Mada Bunderan le. Iya. Habis itu nak ada keramat yang tidak dihiraukan. Ini di mana pokoknya cari kamu sebelum jam 5 itu harus nyampe ke tempat sana. Akhirnya aku turutin omongnya kakek itu. Habis amanat kayak gitu itu kamu bisa nggak bisa kamu harus mengerawat di sana. Gak ada yang memperhatikan di sana kayak hutan. Enggak kayak gini nih, kayak itu. Oh itu ya, semacam gitu ya. Paping-paping ini rumput banyak. Di pojokan tuh kayu pirangan gepek. Akhirnya dilatenin bapaknya. Akhirnya ya rumput-rumput ini, walaupun bapaknya punya uang tuh nggak mikirin beli cangkul, beli arit, nyamuk gede-gede. Ya Mbah, saya permisi Mbah, saya ngaulah, biar ada yang memperhatikan di sini. Saya nggak mengharapkan gaji, sukarelaku sendiri. Yang gaji sampean yang nggak kelihatan ini. Nah, akhirnya gitu. Jadi kakek itu tak lihat 10 meter udah ndak ada le. Nah, itu sejarah bapaknya. Lalu ketemulah makam kakek Miura ini. Kakek Miura. Miura ya, orang Jepang. Akhirnya gini.
ada yang ngasih tahu aku, Pak Ndrong, memang itu di belakang Bu Putri Sidotija itu nggak ada yang memperhatikan Pak Ndrong. Ya untung Pak Ndrong memperhatikan keramat di sini, katanya masyarakat sini semua. Akhirnya saya disetujui sama masyarakat sini. Ya alhamdulillah lah, nggak ada punya hati yang jelek masyarakat sini. Bapaknya nanam kebaikan, tumbuhnya tumbuh baik. kebaikan. Nah itu loh guys, kalau kita nanam kata yang orang-orang itu kan kalau nanam buah jeruk, buah tomat ya sesuai ya apa yang ditanam ya Pak ya. Iya nak. Ceritanya kakek Miura ini gini, kan dulu kan waktu penjajahan bela masyarakat Bali. Nah, karena orang Bali ini nggak punya senjata, akhirnya dikasih senjata. Karena Bapak bisa ngomong gini ini, ya sempat ada orang yang curhat sama saya, bagian kerajaan Puri Pemecutan. Nah, akhirnya seneng saya memperhatikan di sini. Nah itu, saya bersihin. Akhirnya banyak orang silaturahmi ke bapaknya. Sebelum itu bapaknya belum bisa mijet, bukan keturunan mijet. Ada amanat, ada yang memperhatikan orang yang nggak kelihatan. Nah, kamu nak jam 1 siang kamu jalan ke utara, ke Ayani, daerah Lumintang, jalan Ayani. Gak usah pakai plat tukang pijet, gak usah. Akhirnya di tengah jalan dipanggil orang, om, saya mau pijet ayo. Nah, betul, itu kan, iya. Nah, rezeki. Nah, akhirnya mulut ke mulut, akhirnya terkenal. Sampai mijet poluan di Poltabes, akhirnya terkenal gini. Ya pakai sepeda, pakai sepeda. Ya, nah, sampai pulang ke Jawa pakai sepeda. Pakai sepeda ini. Iya. Karena Banyuwangi, Banyuwangi, Serono, Kecamatan Serono. Karena direstui Bu Putri Sidotija. Nah, mbokna Bu, kaula tak di PC Bu, beri rezeki Bu. Pada syarat Cong, ya ngomong gini nih, nyata itu. Syarat apa Bu? Mbokna naik sepeda tak oleh pakai kendaraan. Nah, akhirnya, deki kan jauh Bu, tak usah nuruti jauh. Mbakna noro angin ke barat, angin itu ke barat, kamu ya naik sepeda nggak terasa. Itu namanya ilmu Samparangin. Akhirnya saya dari berangkat assalamualaikum jam 4 udah diristunin ibu, saya dikasih bekal di ambal-ambal telapak pintu yang dikunci itu ada uang jejer. Itu uang itu untuk bekal saya. Jadi, sekilas guys, beliau yang tadi itu ya yang diucapkan itu pakai bahasa Madura. Karena beliau Putri kan dulu kan ini ya orang Madura. Waktu dari kisahnya ya, nanti kisahnya bisa saya sampaikan di sini. Beliau manggilnya Ibu Putri Hajah Siti Khadijah. Iya. Nah, ini Pak Gondrong. Kalau untuk lokasinya itu apa aja Pak Gondrong? Kalau yang dari Ibu Putri kan yang di ujung situ guys, depan situ ya. Itu makamnya Ibu Putri. Iya. Terus sebelah kanannya masuk aja di sini kalau mau juga ini bertemu dengan beliau yang sangat luar biasa, kakek ya. Iya, kakek Miura. Kakek Miura yang beliau ini dari Jepang. Enggak terkunci, terbuka. Nah, terbuka, silakan bisa datang. Nanti bisa ngobrol sama Pak Gondrong juga. Nah, kalau saya lihat itu wafatnya kakek Miura ini 19 ini itu ada nanti saya tuliskan. Ini bulan 9 tahun 1945. Nah, beliau di situ juga ada kayak relief tulisan seperti ucapan terima kasih gitu ya. Terima kasih. Karena beliau ini harapannya hidup terus supaya membantu banyak orang. Tapi ya gitu, ya memang waktunya lah. Nanti saya tunjukkan tulisannya. Biar larut tengah malam, biar apa, pintu terbuka. Ke Pak Gondrongnya. Ya. Siap. Kalau punya nomor teleponnya Pak Gondrong, halo Pak Gondrong, saya mau di mana? Apa mijet apa di keramatnya kakek? Oh iya, aku lagi di keramatnya kakek Miura. Oh ya, nanti jam 9 jam 8 aku ke sana. Iya. Kan enak. Jadi bisa datang ke sini ketemuan. Nah, itu sekilas kisah menurut saya itu luar biasa ya Pak Gondrong. Iya. Pak Gondrong ini kan namanya orang hidup itu butuh namanya wejangan. Iya.
Kalau menurut Pak Gondrong itu makna hidup yang sebenarnya supaya kita itu bisa jalan di dunia ini itu apa ya, bisa nyaman gitu loh Pak Gondrong. Apa Pak Gondrong pesannya Pak Gondrong? Ini anak ya, orang tuh semua itu ya umat ini menjalanin godaannya setan. Kalau kita ini kalah sama setan, itu hawa nafsu itu marah-marah aja. Jadi harus menjalani kesabaran. Sabar ya Pak. Iya, biar digini-ginikan sama orang. Yang penting kuncinya sabar. Nanti Allah itu yang balas. Gitu. Dan sekaligus kita berarti ya Pak Gondrong. Apapun posisi kita, kayak Pak Gondrong ini bisanya mijet bersih-bersih. Aduh, jangan salah loh guys, cuma bersih-bersih. Tapi kalau nggak semua orang belum tentu mau ya Pak Gondrong. Iya. Karena beliau ini juga ya kepingin juga, ngawul juga, akhirnya ini bisa merawat makam. Ini kalau saya cerita sedikit unik ya, saya itu unik. Katanya kan Pak saya itu jam 4 ya, jam 4 itu memang nggak bisa tidur. Memang saya itu niatnya kalau ke Bali saya kepingin sowan ke Ibu Putri. Ibu Putri karena masih terkunci. Ya, karena masih terkunci karena jam 9 saya harus berangkat pergi ke GWK. Mau gak mau saya datang pagi. Nggak sengaja saya jalan sebelah kanan ketemu Pak Gondrong. Ya mungkin Pak Gondrong juga ngerasa itu jam 4 juga kayak nggak bisa tidur. Udah dikasih tahu. Ya. Gitu. Ya. Sampai api-api kayak gini. Nah ini bikin biang ya Pak ya. Kalau Pak Gondrong itu tanpa ada penerangan, gelap-gelapan. Tapi kalau masuk di tempatnya Pak Gondrong, auranya kalau malam kayak ada penerangan. Terang gitu ya Pak Gondrong. Semua orang nih, tamu-tamu saya itu. Teman-teman Pak Gondrong. Kadang males pulang. Oh gitu ya. Pikiran stres. Masuk di lokasinya Pak Gondrong tenang, bisa hilang. Ya bisa hilang ya. Itu. Dan itu saya rasakan. Ya ini ya satu ya Pak Gondrong ini nggak ada penerangan listrik ya Pak Gondrong. Nggak ada. Air, tanyain air nggak ada. Air berusaha berjuang sendiri nyari. Nah, itu kalau buang air besar ya di Pura Prajapati. Untunglah pengurusnya kenal sama Pak Gondrongnya. Ya itu yang dikatakan nanam kebaikan. Tumbuhnya baik. Ya. Saya juga terima kasih sama Pak Gondrong. Beliau itu nggak ada air, tapi saya dipikirkan kopi. Ya, kita berbuat baik sama orang kan. Nah, ini juga ada. Ini karena apa kebaiknya Pak Gondrong? Ada pasien teman dibelikan air. Pak Gondrong dulu sejarahnya pakai ini. Pakai api masak. Sejak akhirnya lama kenal saya dapat pasien, ada yang memperhatikan dibelikan kompor gas. Bisa masak. Nah, ada teman mendadak cetet. Nah itu nak. Ya bersyukurlah. Namanya yang memperhatikan saya ini Nyoman Suparta, dokter. Nyoman Suparta. Iya, dokter. Dokter Nyoman Suparta. Beliau di mana rumahnya? Daerah mana? Beliau di rumahnya di Jalan Subur. Jalan Subur. Iya, orang Bali. Orang Bali. Terima kasih untuk Bapak Dokter Nyoman Suparta ya Pak ya. Semoga rezekinya lancar, pasiennya banyak. Iya. Mudah-mudahan Pak Nyoman juga banyak pasiennya. Banyak pasiennya. Iya, sama. Karena orang hidup itu saling ketergantungan. Maka yang pertama sabar ya Pak Gondrong. Iya, sabar. Dan berarti sama orang lain. Ya kayak Pak Gondrong ini, ujiannya ini. Kan sabar nak. Iya betul. Ayo. Tapi kalau saya lihat Pak Gondrong ini menikmati hidup itu ya sama, bisa bahagia juga ya Pak Gondrong. Ya. Nah, kadang teman-teman saudara itu bisa nyesal. Enakan sampean Pak Gondrong. Kenapa? Saya bayar kos. Loh. Itu gini. Itu udah ada jurusannya lain-lain. Jurusannya sendiri. Iya, sendiri-sendiri. Sampean belum garisnya ditunjukkan kayak bapaknya ini. Nggak sangka-sangka bapaknya dulu orang jalanan. Akhirnya ada petunjuk, kasihan sama saya. Allah yang kasihan mungkin. Masa orang tua. Ya sampean ini nggak nyamar jadi ini. Kadang ngintel ke bapaknya gitu. Kalau tahu-tahu dikasih kartu namanya. Gitu.
Nah, itu. Ya, ya, yang pertama itu adalah kita harus nanam kebaikan. Nah, ini satu lagi, Pak Gondrong ini anaknya berapa Pak Gondrong? Anaknya nomor 1 yang di Lamongan Ernawati. Yang nomor 2 namanya Dewi Mustikasari, lahir di Bali. Di Bali. Tahun 2001 waktu bom. Waktu bom itu ya. Iya. Karena bapaknya ini sekarang sudah punya cucu. Nah, sekarang Pak Gondrong menyendiri. Gitu. Jadi yang memperhatikan bapaknya ini anak-anak. Anak-anak, Untung punya anak perempuan. Ya walaupun laki, kalau didikannya baik ya diperhatikan bapaknya. Kalau bapaknya nggak perhatikan sama anak, ya nggak diperhatikan sama anak leh. Nah itu aja. Iya. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Pak Gondrong ya, dan menginspirasi guys gitu guys. Nah terima kasih Pak Gondrong ya. Iya. Oke, nanti saya ini ya sambil saya tunjukkan untuk makamnya kakek Miura, dan saya juga nanti kepingin sowan ke Ibu Putri gitu ya. Demikian salam dari Wong Edan beri salam-salamnya, apa kabar, sukses. Oke, terima kasih. Siap.